Halo, siap nih kita menyelami lagi tumpukan materi soal belajar bahasa Inggris yang Anda kumpulkan. Banyak banget isinya ya. Mulai dari gimana caranya ngobrol pede, sampai strategi buat tes IELTS dalam 2 bulan gitu. Oke, misi kita di Deep Dive kali ini simple aja. Nyari intisari paling praktis dari semua ini. Khusus buat Anda yang pengen cepat bisa, tapi nggak mau pusing. Siap ya kita bedah bareng? Siap, tepat sekali. Inti dari semua sumber ini kan nunjukin kalau bahasa Inggris itu udah kayak kunci global ya. Jadi kita bakal fokus ke teknik-teknik yang langsung bisa dipakai buat ngobrol, terus sedikit soal IELTS kalau emang itu tujuan Anda, sama cara cerdas buat nambah kosakata. Oke, kita mulai dari percakapan dulu deh. Ini banyak banget yang ngalamin, suka kaku atau takut salah ngomong. Nah, di materi Anda ini ada disebut teknik shadowing. Bisa dijelasin dikit nggak kenapa sih ini katanya efektif? Iya, shadowing ini menarik. Seperti dijelasin di catatan Anda, fokusnya itu ganda. Jadi kita ngelatih kuping buat nangkap ritme intonasi penutur asli gitu kan. Sekaligus ngelatih otot bicara kita buat niruin. Jadi kayak ngebangun memori otot lah buat pola bicara yang alami. Selain itu ada juga self-talk. Oh, ngomong sendiri itu ya? Iya, betul. Ngomong sendiri mungkin di depan cermin atau sambil direkam. Panduan ini ngelihatnya sebagai cara ampuh buat ngurangin rasa cemas gitu sebelum kita ngobrol beneran sama orang. Ah, iya. Jadi kombinasi latihan dengar tiru sama latihan mandiri gitu ya? Terus, ini nih. Ada penekanan kuat soal pakai frasa jangan hafalin kata per kata. Kenapa gitu ya? Kok katanya lebih bagus? Nah, ini penting. Soalnya kan komunikasi itu basisnya frasa ya, sama konteks. Kalau kita kuasai ungkapan siap pakai kayak, could you repeat that please? Atau, how do you say this in English? Itu bikin kita lebih luwes. Jadi lebih natural gitu ya kedengarannya? Banget. Lebih responsif dan natural ini jembatan penting lah. Dari sekedar tahu kata jadi bisa pakai kata itu di percakapan benaran. Materi Anda juga nyebut soal teknologi kan? Iya, benar. Kayak aplikasi gitu ya? Betul. Aplikasi kayak HelloTalk buat latihan langsung sama native, atau AI kayak Elsa Speak buat dapat feedback soal pelafalan kita. Oke. Nah, kita geser dikit ke IELTS nih. Mungkin ada di antara Anda yang lagi persiapan ya. Catatan Anda itu ada rencana intensif 2 bulan. Apa sih poin paling penting dari strategi persiapan yang efektif di situ? Kuncinya itu pemahaman mendalam soal format tesnya. Pertama, pastiin dulu tahu bedanya akademik sama general training. Mana yang Anda butuhin? Oke, itu basic ya? Iya. Kedua, target skornya. Harus realistis juga. Ketiga, dan ini ditekankan banget di materinya, simulasi tes, rutin, dan pakai manajemen waktu yang ketat. Simulasi ya? Penting banget itu? Iya. Terus, pahami juga band descriptors. Itu loh kriteria penilaiannya, khususnya buat writing sama speaking. Contoh nih, di writing, task 2 itu bobot nilainya 2 kali task 1. Wah, jauh juga ya? Makanya, alokasi waktu buat task 2 itu disaranin sekitar 40 menit. Pokoknya tahu apa yang dicari penguji itu, krusial banget. Strategis banget ya pendekatannya. Nah, sekarang soal kosakata. Panduan ini kayaknya agak anti sama cara lama yang hafalan daftar kata panjang gitu. Terus, apa dong alternatifnya? Alternatifnya itu belajar dari konteks. Maksudnya gimana tuh? Dari konteks? Jadi, pas Anda lagi baca artikel atau nonton film pakai bahasa Inggris, perhatiin kata baru itu dipakainya gimana dalam kalimat. Itu katanya jauh lebih nempel daripada sekedar tahu artinya doang. Masuk akal sih. Dan yang paling penting, ini juga ditekankan di materi Anda, segera pakai kata baru itu, aktif gitu, mau dalam tulisan atau pas ngobrol. Langsung dipraktekin ya? Betul. Nah, kalau buat konteks akademis atau IELTS, fokus juga ke kosakata kayak analyze, assess, criteria, evidence, significant. Dan yang penting bukan cuma artinya, tapi paham nuansa penggunaannya gimana. Oke, jadi belajar dari konteks, langsung praktek. Nah, terakhir nih, soal ciptain lingkungan belajar. Apa saran utamanya? Gampangnya sih, ciptain gelembung bahasa Inggris buat diri sendiri. Gelembung, maksudnya?
Ya, kelilingi diri Anda sama bahasa Inggris. Bisa ganti setelan bahasa HP, nonton film tanpa subtitle Indo, mungkin pakai subtitle Inggris dulu nggak apa-apa. Dengerin musik atau podcast Inggris pas di jalan, baca berita soal hobi Anda, tapi yang bahasa Inggris. Jadi dibiasain aja gitu ya? Iya, konsistensi tiap hari itu kuncinya menurut catatan Anda. Biarpun cuma 15-30 menit, itu lebih nendang daripada belajar lama tapi jarang-jarang. Terus soal rasa malu nih, wajar kok. Mulai aja di tempat aman dulu. Kayak self-talk tadi, atau pakai AI, pakai Grammarly buat cek tulisan. Jadi latihannya tanpa tekanan gitu. Oke, sip. Jadi kalau dirangkum nih ya, buat ngobrol lancar, coba shadowing, pedein diri pakai self-talk, sama pakai frasa praktis. Kalau targetnya IELTS, pahami format, kriteria, terus simulasi. Buat kosakata, tangkap dari konteks, langsung pakai, manfaatin teknologi. Dan yang paling penting, Konsisten tiap hari. nah itu dia, konsisten. Dan ini sebagai penutup ya, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Di luar semua teknik yang tadi kita bahas nih, gimana caranya Anda bisa secara kreatif gitu, nyelipin bahasa Inggris ke dalam rutinitas harian Anda? Atau ke hobi spesifik Anda? Gimana bikin ini jadi bagian alami dari hidup, bukan sekedar tugas belajar? Nah, nemuin cara personal buat ini mungkin itu kunci percepatan Anda selanjutnya. Wah, menarik banget itu buat direnungkan. Semoga deep dive singkat kita kali ini kasih Anda percikan inspirasi dan langkah nyata ya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.